Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas izin dan kuasanya lah saya masih bisa melakukan presentasi laporan pengenalan lapangan persekolahan pada hari ini meskipun hanya melalui via online. Langsung saja pada hari ini saya akan melakukan presentasi hasil laporan pengenalan lapangan persekolahan atau PLP1 yang bertempat di SDN 14 Limboto. Baik, di sini biodata saya dengan nama Indra Otoho, biasa dipanggil Indra, dengan tempat tanggal lahir 18 Agustus 2003, alamat Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo, Kecamatan Limboto, Kelurahan Hunggalua, dengan prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, IAIN Sultan Amai Gorontalo. Yang pertama, apa sih itu pendidikan? Ya, pendidikan merupakan kebutuhan manusia. Pendidikan merupakan salah satu pondasi dalam kemajuan suatu bangsa. Semakin baik kualitas pendidikan yang diselenggarakan oleh suatu bangsa, maka akan diikuti dengan semakin baiknya kualitas bangsa tersebut. Berikut inilah hasil kegiatan PLP. Yang pertama, tujuan PLP1, yang kedua, struktur organisasi sekolah, yang ketiga, visi, misi, dan tujuan sekolah, yang keempat, sumber daya manusia di sekolah. Yang pertama, tujuan PLP1 di sekolah SDN 14 Limboto. Yang pertama, pengamatan langsung, kultur, dan manajemen sekolah. Yang kedua, pengamatan langsung kompetensi utama pendidik. Yang ketiga, pengamatan langsung untuk memperkuat pemahaman peserta didik. Yang keempat, pengamatan langsung proses pembelajaran di kelas. Yang kelima, refleksi hasil pengamatan untuk kepribadian. Yang berikut yaitu visi di sekolah SDN 14 Limboto, yaitu terwujudnya peserta didik yang berprestasi, ramah anak, dan cinta lingkungan sesuai profil pelajar Pancasila. Yang berikut yaitu misi sekolah. Yang pertama, mengunggulkan pendidikan karakter melalui penerapan profil pelajar Pancasila yang memiliki 6 ciri utama, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Yang kedua, kebinekaan global. Yang ketiga, gotong royong. Yang keempat, mandiri. Yang kelima, bernalar kritis. Yang keenam, kreatif dengan mengedepankan penanaman sikap untuk melestarikan lingkungan hidup serta mencegah pengerusakan dan pencemaran lingkungan. Yang kedua, yaitu pengembangan kegiatan akademik dan non-akademik yang berbasis lingkungan untuk menumbuh kembangkan karakter peserta didik secara komprehensif. Yang ketiga, mengelola lingkungan sekolah yang hijau, sehat, nyaman, serta mencegah terjadinya pengerusakan pencemaran lingkungan. Yang keempat, menanamkan komitmen dan konsistensi yang unggul dalam mengelola lingkungan yang lestari dan mencegah pengerusakan dan pencemaran lingkungan secara progresif. Yang kelima, yaitu memiliki prestasi dalam berbagai kegiatan akademik maupun non-akademik. Yang keenam, mengembangkan pembelajaran berbasis lingkungan dengan tema lingkungan sebagai sumber belajar. Yang terakhir, yaitu mengintegrasikan profil pelajaran Pancasila dalam setiap pembelajaran, baik intrakurikuler maupun ekstrakurikuler. Berikut yaitu tujuan sekolah. Nah, yang pertama, tertanamnya profil pelajaran Pancasila, yakni beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, berdasarkan global, gotong royong, mandiri, bernalar kritis, kreatif, dan cinta lingkungan pada semua warga sekolah. Yang kedua, tertanamnya sikap cinta lingkungan dan mencegah pengerusakan dan pencemaran lingkungan. Yang ketiga, yaitu terlaksananya kegiatan pembelajaran kontekstual berbasis lingkungan. Yang keempat, berprestasi dalam bidang literasi atau bercerita. Yang kelima, memiliki prestasi dalam bidang non-akademik melalui O2SN dan FLS2N. Yang keenam,
terciptanya budaya cinta lingkungan sebagai pengimbasan sekolah adiwiyata. Yang ketujuh, terciptanya sekolah menjadi contoh dalam pengembangan program lingkungan yang lestari. Yang terakhir, sekolah memiliki fasilitas pembelajaran berbasis pertanian perkebunan. Yang berikut yaitu struktur organisasi sekolah. Bisa kita lihat di sini bahwa ada dewan komite di mana dengan Ibu Dr. Randa Rani Abaida, yang kepala sekolah Herlina Buhungo SPD, wakil kepala sekolah Hamida W. Ibrahim SPD, dan wali kelas 1 Ibu Elvina Kadaut SPD, wali kelas 2 F. Elvin Pakaya SPD, wali kelas 3 Zulfianila Saling SPD, wali kelas 4 Hamida W. Ibrahim, wali kelas 4, wali kelas 5 Hardin Ismail SPD, dan wali kelas 6 Hadiah Sauridi SPD. Untuk standar isinya ada Ibu Hadiah Sauridi SPD. Untuk standar kompetensi kelulusannya Elvin Pakaya SPD. Untuk standar prosesnya yaitu Ibu Cica Makmur SPD. Standar kependidikan dan kependidikan Ibu Mun Asino SPD. Standar prasarana dan sarana Pak Mansur SPD. Standar pengelolaan Bapak Agrian Habukingo SPD, standar pembiayaan pendidikan Ibu Elvin K. Daud SPD, dan standar penilaian pendidikan Ibu Hartin Ismail SPD. Untuk sumber daya manusia di sekolah, yang pertama guru, di mana dengan jumlah guru di SD 14 Limboto ada 11 orang. Untuk siswanya dari keseluruhan kelas 1 sampai kelas 6 itu 126 orang. Untuk tenaga kependidikannya itu 11 orang. Yang berikut yaitu sarana dan prasarana. Di sini bisa kita lihat bahwa ada 6 ruang kelas, 2 kamar mandi, 1 ruang kelas, 1 ruang UKS, 1 lapangan olahraga, 1 musola, dan 1 ruang dewan guru, dan 1 perpustakaan. Untuk prasarananya ada lapangan upacara, tempat sampah, papan tulis, LCD, dan lain sebagainya. Nah, di sini untuk prestasi di sekolah SD 14 Limboto, di mana di sekolah ini baru-baru menjuarai juara 2 lomba gerak jalan tingkat SDMI di wilayah Kecamatan Limboto. Yang berikut juara 2 lomba bahasa Gorontalo tingkat kabupaten. Yang berikut hasil PLP 1. Yang pertama ada observasi kultur dan manajemen sekolah, yang kedua observasi kompetensi utama pendidik, yang ketiga observasi pemahaman peserta didik, yang berikut observasi proses pembelajaran. Observasi kultur dan manajemen sekolah, di mana perilaku siswa di SD 14 Limboto ini menggambarkan peserta didik kurangnya kedisiplinan. Kenapa? Karena dari cara berpakaiannya mereka kurang rapi. Ada sebagian siswa yang mengenakan pakaian yang berbeda sendiri sehingga tampak tidak serasi dan tidak indah dipandang mata. Akan tetapi peserta didik memiliki rasa tanggung jawab dan agamis yang sangat besar. Kenapa? Karena tanggung jawab tersebut dari mereka selalu menjaga kebersihan lingkungan sekolah di dalam maupun di luar kelas dengan cara membuang sampah pada tempatnya. Agamis terlihat dari sebelum masuk kelas, siswa kelas 1 sampai kelas 6 ataupun dari keseluruhan kelas membacakan surah pendek dan dilanjutkan dengan membacakan doa belajar secara bersama-sama di lapangan upacara yang dipimpin oleh satu siswa sebelum memulai pelajaran. Yang berikut yaitu kegiatan yang sedang dibudidayakan atau yang sedang membudaya, yaitu datang ke sekolah tepat waktu, menjaga kebersihan lingkungan sekolah, dan lain sebagainya. Akan tetapi ada juga yang sedang mereka budayakan, yang mungkin di sekolah lain jarang dilakukan, yaitu membelajarkan mereka berbahasa Gorontalo dan membebaskan mereka untuk berbahasa Gorontalo di lingkungan sekolah. Belajar dan berbahasa Gorontalo dilakukan seminggu sekali, yaitu pada hari Kamis. Tujuan dari kegiatan tersebut yaitu untuk melestarikan bahasa Gorontalo yang saat ini sudah mulai
hilang dikarenakan semakin berkembangnya zaman dan menumbuhkan cinta akan provinsi sendiri serta dapat bersaing di tingkat nasional maupun internasional. Yang berikut itu upaya pembinaan guru dan siswa. Untuk upaya pembinaan guru, dalam upaya pembinaan guru ini dilakukan setiap bulan sekali, yaitu pada akhir bulan. Dalam pembinaan ini terdapat evaluasi pembelajaran yang dilakukan oleh kepala sekolah SDN 14 Limboto kepada pengajar atau guru tentang bagaimana proses pembelajaran selama sebulan, apakah ada masalah yang dihadapi. Yang berikut yaitu upaya pembinaan siswa. Dalam upaya pembinaan siswa ini dilakukan setiap pada apel pagi. Dalam pembinaan ini terdapat arahan-arahan atau penyampaian serta pengajaran agar tidak meninggalkan sholat. Yang berikut yaitu observasi kompetensi utama pendidik, di mana kompetensi pendidik ada tiga. Yang pertama kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, dan yang terakhir kompetensi sosial. Di mana kompetensi pedagogik adalah menyangkut tentang keterampilan guru dalam mengajar ataupun kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik. Misalnya, guru melakukan berbagai model pembelajaran untuk mengaktualisasikan potensi siswa. Yang kedua yaitu kompetensi kepribadian harus dimiliki oleh seorang pengajar atau guru yang profesional dengan cara mencerminkan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, dan berwibawa serta menjadi teladan bagi peserta didik. Yang ketiga, kompetensi sosial harus dimiliki oleh peserta didik, yaitu dengan cara berkomunikasi dengan baik dengan murid dan menjaga kepribadian serta orang tua atau wali peserta didik. Yang berikut yaitu observasi pemahaman peserta didik. Yang pertama, hasil identifikasi karakteristik peserta didik. Perkembangan peserta didik dapat dipengaruhi oleh lingkungan sekitar, baik lingkungan, keluarga, teman, maupun sekolah. Sehingga kita sebagai seorang pendidik harus mengenali proses tersebut. Berdasarkan pengamatan observer melihat sebagian peserta didik yang mengalami kesulitan belajar. Dan selama melakukan observasi, observer melihat sebagian murid melakukan pelanggaran atau menyalahi aturan yang sudah dibuat oleh sekolah, seperti tidak menggunakan atau tidak mengenakan pakaian yang sudah ditentukan oleh sekolah. Yang kedua, yaitu tingkat partisipasi peserta dalam proses pembelajaran. Nah, di mana selama melakukan observer melihat peserta didik memiliki partisipasi dalam proses pembelajaran yang sangat baik. Pada saat pembelajaran, peserta didik mengajukan pertanyaan atau pendapat terhadap materi yang sudah dijelaskan oleh guru. Yang ketiga yaitu pengaturan kelas. Yang keempat yaitu pengembangan potensi peserta didik. Untuk pengembangan potensi peserta didik di SDN 14 Limboto salah satunya yaitu melakukan pengajian seminggu 2 kali pada hari Jumat dan Sabtu untuk memberantas dan mengenalkan huruf hijaiyah kepada murid yang tidak tahu sama sekali tentang huruf hijaiyah. Yang berikut yaitu observasi proses pembelajaran. Yang pertama yaitu persiapan pembelajaran. Untuk persiapan pembelajaran, sebelum dimulai pembelajaran, semua murid mengikuti apel pagi pada pukul 7.30 WITA. Kemudian, sebelum mengajar, guru mempersiapkan bahan ajar berupa buku dan mempersiapkan metode belajar apa yang akan digunakan dalam proses pembelajaran tersebut. Yang kedua, yaitu membuka pembelajaran, di mana setiap awal pembelajaran dibuka dengan salam dan membacakan doa belajar secara bersama-sama, kemudian guru mengabsensi kehadiran murid. Yang ketiga, inti pembelajaran, yaitu guru menjelaskan materi yang akan diajarkan, kemudian guru meminta timbal balik kepada murid seperti membuka kesempatan kepada murid untuk memberikan pertanyaan atau pendapat tentang materi yang sudah diajarkan agar menciptakan suasana kelas yang bagus. Yang berikut, yang terakhir yaitu refleksi pembelajaran. Nah, untuk refleksi pembelajaran ini dari kegiatan PLP1, observer memperoleh pengetahuan atau informasi baru mengenai
kekuatan dan kelemahan pembelajaran. Untuk kekuatan pembelajaran di SDN 14 Limboto adalah guru mampu mengkondisikan dan mengelola kelas dengan baik. Untuk kelemahan pembelajaran di SDN 14 Limboto, yaitu masih ada sebagian murid yang lambat akan paham dengan materi yang dijelaskan oleh guru, bahkan masih ada murid di kelas 4 yang belum bisa membaca. Yang kedua, yaitu ketersediaan sarana dan prasarana. Secara umum, ketersediaan sarana dan prasarana di SDN 14 Limboto sudah terbilang cukup lengkap. Hal ini ditandakan dengan adanya ruang kelas, ruang dewan guru, perpustakaan, UKS, lapangan, LCD, komputer, dan lain sebagainya. Untuk yang ketiga, kualitas pembelajaran di SDN 14 Limboto. Untuk secara umum, kualitas pembelajaran di SDN 14 Limboto sudah sangat baik. Pembelajaran telah mengacu pada kurikulum yang ada, yaitu kurikulum 13. Selama pembelajaran, semua guru dan murid menggunakan sumber buku paket atau buku tema didampingi dengan LKS. Baik, dari hasil observasi saya dapat saya simpulkan bahwa dari kegiatan pengenalan lapangan persekolahan atau PLP1 yang dilaksanakan di SDN 14 Limboto selama kurang lebih 5 kali pertemuan dapat disimpulkan bahwa proses pembelajaran di SDN 14 Limboto tersebut sudah sangat baik. Terlihat dari murid memiliki partisipasi yang sangat tinggi dalam proses pembelajaran, di mana murid sering memberikan pertanyaan atau pendapat yang terkait tentang materi yang sudah dijelaskan oleh guru. Sekian dapat saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.